Jadi memang orang TKN ini konsisten. Saya mau bicara dari sebuah konsisten. Itu yang selalu dilakukan oleh orang TKN. Konsistennya itu ada tiga. Yang pertama itu afirmasi. Ini gaya-gaya bahasa begonoan dah, ya, afirmasi gitu. Yang kedua aplikasi. Yang ketiga aktivasi. Ingat ya, barangkali nanti saya lupa tuh gitu. Itu yang saya perhatikan bahwa orang TKN itu konsisten. Pertama afirmasi, yang kedua aplikasi, yang ketiga aktivasi. Tapi memang itu nggak kemana-mana, nggak jauh dari itu. Ya pertama ya, dalam afirmasi itu terkandung niat di dalamnya. Biasa tuh niat. Memang harus semuanya diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Gitu kan. Segala sesuatu perbuatan itu disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di dalam kitab Arba'in Nawawi ini paling pertama soalnya. Rawahul Imam al-Muhaditsaini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin al-Bardizah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin al-Qusairi Naisaburi fi sahihihi alladhi huma asahul kutubul musannafah. Jadi ini kitab ini sahih itu, hadis ini sahih. Jadi segala sesuatunya itu disertai dengan niat. Nah, afirmasi ini yang menjadi sebuah kekuatan di dalam setiap orang TKN itu ketika ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Kira-kira itu afirmasi kita enggak? Afirmasi. Jadi bisa dibilang passwordnya. Ketika kita mau zikir itu baca dulu passwordnya, itu afirmasi langsung robito tek gitu. Jadi kalau nggak robito nggak masuk. Betul apa betul? Insya Allah betul. Jadi begitu ilahi anta maksud itu udah langsung gitu udah robito ke guru gitu. Sebagai pasang niatnya karena mahabbah dan ma'rifat, jangan yang macam-macam udah gitu. Anta maksudi itu kan menjadi sebuah niat, menjadi sebuah insya Allah niat itu kita sampaikan dalam bentuk afirmasi kita, dalam sebuah ucapan kita, dalam sebuah doa kita, insya Allah itu menjadi sebuah tujuan. Anta maksudi, maksudnya waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nggak usah dijelasin, artinya udah paham semua. Betul, afirmasi itu dasarnya. Yang kedua aplikasi. Ya, yang kedua aplikasi. Aplikasinya zikir yang mungkin di tempat lain selain di Torekoh tidak diajarkan. Sama la ilaha illallahnya, tetapi beda. Harus dipanjangkan 3 kali. Ini aplikasinya nih. Artinya aplikasi dalam bentuk pelaksanaan, pengamalan gitu. Tarik dulu 3 kali. Jangan orang bilang tugas gigi 1, gigi 2 gitu. Itu mencela tuh. Padahal jelas-jelas ada hadisnya itu. Cuman memang yang hanya bisa mengaplikasikannya itu adalah orang thariqat.
La ilaha illallah. Dipanjangkan. Bacaannya dipanjangkan, diagungkan kalimatnya, kemudian ditanamkan cus ke dalam keimanan, ke dalam latifah, menghujam. Dasarnya apa? Mangqala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zimi hudimat lahu arba'atu alafi dzambim minal kabair. Itu hadis tuh. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dipanjangkan bacaannya, satu, kemudian mengagungkan kalimatnya, maka akan diampuni dari 4.000 dosa besar. Dosa besar loh, bukan dosa kecil, dosa besar. Barang siapa yang memanjangkan kalimat dan mengagungkan, memanjangkan bacaannya dan mengagungkan kalimatnya, maka akan diampuni dari 4.000 dosa besar. Hadis. Aplikasi bukan? Aplikasi. Siapa yang nggak pengen dosa besarnya hilang, terhapus? Siapa? Udah suci gitu, kan nggak mungkin. Ya, nah itulah di situ kita yang mengaplikasikan, konsisten, afirmasi, aplikasi, dan aktivasi. Aktivasinya apa? Kita tanamkan ke dalam latifah yang ada. Mulai dari bawah pusar ditarik ke atas, itu rangkaian lataif yang vertikal, yang ke atas. Sisi kanan juga ada, sisi kiri juga ada. Latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb, latifatul khofi, siri, ruhi, kolbi. Tarik. Nah, begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditanamkan. Itu ada diagram latifah tuh. Jadi ditanamkan, diaktifkan. Maka nanti ada namanya konduksi, ada namanya koneksi. Setelah itu kita zikir, ini mengumpulkan energi positif yang ada di dalam diri kita. Karena diaktifkan. Ibarat pertama kalau kita tahu mesin diesel itu diengkol. Tang 3 kali langsung hidup. La ilaha illallah, la ilaha. Udah muter sendiri itu dinamo. Menghasilkan energi. Ada nih energi di sini nih. Nah, makanya ada sistem proses namanya konduktor. Dia menciptakan dengan perputaran. Ini berputar, mengisi, terus mengisi lagi, terus mengisi. Perputaran energi terkumpul di situ, energi positif. Dan begitu sudah mulai penuh, ya, nah, ngonek ke alam fikir kita. Alam fikir kita selalu berpikir positif, berbicaranya positif, tindakannya positif, sikapnya positif. Ketika apa? Ini perlu ada saringannya, namanya konektor. Ada penghubungnya, konektor. Makanya kalau orang tekien kemudian akal fikirnya jahat, berarti mulai dari konduktor itu tidak terkonek. Bahaya. Makanya kembali lagi ke afirmasi lagi, ingat guru. Semoga guru itu membimbing kita selalu dalam keadaan
berzikir kepada Allah dalam bentuk sir. Jadi zikir kita ini adalah aktivitas. Tetapi di dalam realisasi kehidupan, nah ini harus perlu itu. Makanya orang thariqat kan nggak boleh jahat, kan karena apa? Ya karena harusnya terkonek dengan energi positif yang diciptakan dari zikirnya itu. Makanya kalau ada orang TKN, orang thariqat kemudian akhlaknya tidak baik, berarti tidak terkonek dengan konduktornya, dan berarti tidak sampai kepada dalam pengaplikasiannya. Bukan pengaplikasian hanya dalam konteks zikir la ilaha illallah yang dipanjangkan saja, tetapi dalam bentuk perbuatan, akhlak. Gitu. Saya jadi kayak ngajarin. Enggak ya? Bukan, enggak. Jadi ini baru terfikir tadi. Saya mau ngomong apa? Ya udah gini aja. Karena memang apa? Alasannya ketika orang itu tidak berzikir, mungkin jauh dari hal-hal yang positif. Percaya nggak? Karena dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Dasarnya apa? Dan dia akan berlebihan, dan dia akan kebangetan, dia akan keterlaluan. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau turuti nafsu orang yang telah dilalaikan hatinya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dilalaikan, jangan ikuti orang yang dilalaikan hatinya dari untuk mengingat Allah. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, sehingga dia mengikuti apa kata hatinya, dan yang sesungguhnya seperti itu adalah sungguh kelewat batas, keterlaluan. Makanya kalau udah kelewat batas, sudah bukan fitrah manusianya lagi, tapi unsur kebinatangannya itu keluar, kan gitu. Kekejamannya keluar, kesadisannya keluar, tega sama saudara, tega sama keluarga, sadis, begitu. Ya begitu kan, gitu. Tapi insya Allah orang-orang TKN terlindungi, insya Allah mudah-mudahan. Kenapa? Kita kalau doa itu jangan minta ini itu aja, minta perlindungan Allah. Insya Allah nih, kalau orang yang zikir berusaha hawa nafsu itu ditekan, itu latihannya, itu riyadhah. Gitu. Makanya kita diperintah untuk selalu zikir yang banyak. Bahkan bahwa zikir itu, kalimat la ilaha illallah itu bukan saja hanya untuk menghapus dosa besar, tetapi bisa memperbaharui iman. Jadidu iman. Kata sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bikathrati qauli la ilaha illallah. Memperbanyak membaca, mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu diperbaharui. Karena apa? Ada 5 iman dasarnya. Nyambung lagi ke lapisan yang selanjutnya, bahwa ini perlu kita ketahui. Dan mungkin sudah kita ketahui bersama. Tapi ini sebagai pengingat. Bahwa 5 iman ini, jadi ada 5 iman. Pertama, imannya malaikat. Imannya malaikat itu matbuk, stabil, tetap. Tidak kurang, tidak lebih. Segitu. Makanya malaikat itu taatnya luar biasa. Yang kedua, imannya para nabi dan rasul. Itu imannya maksum, terjaga. Gitu. Dan iman ini selalu bertambah.
Ketika mendapat wahyu bertambah lagi keimanannya ke para nabi dan rasul. Yang ketiga, qabul, imannya qabul. Qabul itu iman yang diterima. Imannya para mukmin. Mukmin itu para wali. Imannya akan bertambah ketika dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Gitu. Nah, yang keempat, ini jangan sampai ya. Gitu. Mauhuf. Iman mauhuf ini imannya orang yang tertolak. Itu imannya para dukun, para kahin-kahin, para rafidah, orang ahli santet ya, itu sihir-sihir itu mauhuf, tertolak. Yang kelima, iman mardud, tidak diterima. Bukan ditolak lagi, tapi tidak diterima, tidak ada tempat. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang murtad, orang yang musyrik, orang yang kafir. Nah, jadi kalau sekelas dukun aja masih kelas bid'ah, belum kelas musyrik. Itu masih kelas bid'ah gitu kan. Kadang-kadang kan dukun sekarang nuansanya nuansa agama kan. Bawahnya sih agama, pakaiannya agama, amalannya agama. Tetapi apa? Tujuannya apa? Masih menyandarkan dengan makhluk-makhluk gaib, bukan menyandarkan kepada Allah. Itu bid'ah, itu bid'ah. Baik, jadi ada 5 iman. Gitu. Oke, penting. Ya, kita kembali bahwa ini mah kan ya nggak baca ngobrol ya, bukan ceramah. Nggak baca ngobrol. Ya, kilas balik saya mengenang bahwa orang PKN itu konsisten. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah. Amin. Atas bimbingan guru mursyid juga. Makanya kalau kita connect berarti kita afirmasi lagi. Rob itu apa guru? Gitu. Jadi kalau kata Bang Hendra, Rob itu apa tuh Bang Hendra? Rob itu apa Rob itu? Oh connect gitu. Baru saya tahu bahwa Rob itu bukan kita menghadirkan guru, tetapi kita memohon, kita berupaya agar guru mengizinkan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Itu begitu. Di-connect. Iya. Lihat aja di podcastnya Bang Hendra.